lagi nih Arka? Kenapa Naura jadi seperti itu? Naura selalu seperti itu, Pak. Karena Naura selalu menghargai Mama. Naura selalu berusaha untuk mengerti perasaan Mama. Cuma Mama aja yang gak pernah menghargai perasaan Naura. Kata siapa? Mama hargain kok. Buktinya Mama sekarang seneng. Pak, Naura itu baik ya. Mengerti kemauannya Mama. Anak pinter banget. Kamu? Ngapain kamu di sini? Saya lagi nungguin Naura, Bu. Coki, kalau kamu sayang sama Naura, harusnya kamu kasihan sama Naura. Terlalu banyak masalah yang dia hadapi. Tolong kamu jangan ganggu dia ya. Malah sekarang saya itu lagi nungguin dia untuk sadar, Bu. Kalau memang dia itu sangat membutuhkan saya. Sekarang buat apa dia itu menghabiskan waktu dan perasaan dia buat pacar pengecut yang hanya menuruti maunya ibunya untuk mendapatkan harta dari Pak Hutomo. Naura dijadiin alat sama dia. Maaf, saya nggak ada waktu untuk bicara sama kamu. Ada banyak hal yang gagal kamu pahami, Coki. Paling nggak saat ini jangan ganggu Naura. Saya jagain dia dari sini kok, Bu. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya mohon kamu pergi, Coki. Baik, Bu. Baik. Sebentar. Bu Ira. Assalamualaikum, Mbak Kia. Waalaikumsalam Bu Ira. Ada apa Bu Ira? Saya mau ketemu sama Pak Hutomo. Oh, Pak Hutomonya Hutomo. ada, Mbak. Ada, sebentar ya. Kim panggilin dulu. Bu Ira duduk aja dulu, Kim panggilin ya. Makasih, Mbak Kia. Ya, misi ya Bu Ira. Assalamualaikum, Bu Ira. Waalaikumsalam, Arka. Loh, Naura di mana, Bu? Kok Ibu sendirian kesini? Naura lagi menenangkan diri di rumah Ibu, Arka. Naura tadi ke rumah Ibu dan dia bilang sama Ibu dia belum mau menikah sebelum dia tes kesuburan. Dia ingin tahu apakah dia bisa hamil atau tidak. Tapi kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa Naura perlu ngelakuin ini semua? Dia seharusnya sudah tahu kalau apapun yang terjadi, aku akan tetap bisa menerima Naura. Kalaupun Naura nggak bisa hamil, nggak apa-apa, Bu. Nggak masalah buat Arka. Nggak masalah buat kamu. Tapi masalah buat keluarga kamu, Arka. Naura tadi ke rumah Ibu dan dia bilang sama Ibu dia belum mau menikah sebelum dia tes kesuburan. Dia ingin tahu apakah dia bisa hamil atau tidak. Tapi kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa Naura perlu ngelakuin ini semua? Dia seharusnya sudah tahu kalau apapun yang terjadi, aku akan tetap bisa menerima Naura. Kalaupun Naura nggak bisa hamil, nggak apa-apa, Bu. Nggak masalah buat Arka. Nggak masalah buat kamu. Tapi masalah buat keluarga kamu, Arka. Dan itu artinya masalah juga buat Naura. Kamu paham kan bagaimana Naura? Ya, Bu. Aku paham. Ya udah gini aja. Sekarang Ibu duduk dulu. Aku panggilin Papa sama Mama. Makasih, Arka. Jadi Papa pikir Mama cuma ngancem Papa aja? Atau Papa nggak peduli lagi sama Mama ya? Mama mati kek, enggak kek, begitu ya? Papa hanya ingin pernikahan Arka dan Naura dipercepat. Itu saja. Udah. Udah, Pak. Ma. Jangan terus berantem seperti ini. Aku ada berita bagus buat Mama. Dan Mama pasti suka. Bu Ira baru aja datang, Pak. Dan Bu Ira bilang kalau Naura nggak akan mau menikah sama Arka sebelum dia datang ke dokter untuk periksa kesuburannya. Apalagi nih Arka? Kenapa Naura jadi seperti itu? Naura selalu seperti itu, Pak. Karena Naura selalu menghargai Mama. Naura selalu berusaha untuk mengerti perasaan Mama. Cuma Mama aja yang nggak pernah menghargai perasaan Naura. Kata siapa? Mama hargain kok. Buktinya Mama sekarang seneng. Pak, Naura itu baik ya. Mengerti kemauannya Mama.
Anak pinter banget. Pa, Bu Ira ada di depan. Ah, kalau gitu Mama yang nemuin Bu Ira ya. Sudah, Ma, sudah. Mama di sini saja. Sudah cukup. Mama permalukan Papa hari ini. Biar Papa yang urus sendiri. Ibu Ira. Assalamualaikum Pak Hutomo. Waalaikumsalam, Bu Ira. Silakan duduk. Ibu Ira, saya minta maaf atas semua keributan ini ya. Iya Pak Hutomo, saya mengerti. Sejujurnya saya menyesali kenapa ini semua terjadi lagi. Maafkan saya, Bu Ira. Saya tuh sangat mencintai Naura, Bu. Dan saya sama sekali nggak pengen Naura ada di posisi ini. Ibu nggak tahu kamu sudah sadar atau belum. Setelah kalian nikah nanti, kamu kan akan tetap kerja di kantoran. Dan Naura akan tetap berada di rumah. Dan selama ini kamu kan tahu apa yang terjadi kalau kamu tidak ada di samping Naura untuk melindungi dia. Dan ibu takut kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Naura, dia nggak akan kuat untuk menanggungnya. Ira. Maksud kamu apa sih? Hah? Berani-berani kamu ngomongin saya di belakang saya? Kamu nuduh saya melakukan hal yang buruk pada Naura ketika Arka tidak ada di rumah, begitu? Pak, ini maksudnya Papa ya? Melarang Mama keluar supaya kalian semua leluasa menjelek-jelekan Mama, begitu? Astagfirullahaladzim. Saya sama sekali nggak ada maksud seperti itu. Jangan banyak alasan kamu. Sudah cukup saya mendengar dari mulut kamu. Daripada kamu buang waktu di sini, lebih baik kamu pulang. Temani anak kamu tes kesuburan. Ayo cepat, jangan diam aja. Atau mau saya usir? Ma, cukup, Ma. Tidak apa-apa Pak Hutomo. Saya juga mau permisi. Bu Ira, tunggu. Ya Allah, Arka pasti kecewa sama keputusan aku. Tapi gimana? Inilah yang terbaik. Mas Coki ngapain sih ganggu-ganggu aku di sini? Aku nggak ganggu kamu, aku kesini bawain makanan. Aku juga di sini kan nggak masuk. Kamu sendirian di rumah, aku juga tahu sopan santun. Aku nggak masuk. Aku bawain makanan nih, ya. Aku nggak mau. Bisa nggak sih tolong jangan ganggu saya? Udah pergi dari sini Mas Coki, tolong dong pergi dari sini. Bawa makanannya pergi dari sini. Aku nggak mau pergi, ya. Aku nggak mau pergi. Karena orang yang paling aku cintai itu belum makan malam. Yuk, makan sekarang, ya. Kamu ini nggak ngerti-ngerti ya? Tolong pergi dari sini, pergi. Nggak mau. Aku di sini, nih makan. Nggak, makasih. Gimana sih? Naura, makan dulu. Mas Coki keterlaluan. Ya Allah Mas Coki, udah dong jangan ganggu saya terus. Mbak Poppy? Mbak Poppy ngapain di sini? Ini aku datang ke sini cuma mau bilang ke Mbak Naura satu rahasia yang paling penting. Mbak Naura mau tahu? Aku itu sebenarnya bukan Poppy. Sebenarnya aku adalah Kinta.